Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nadila. Dalam 7 menit ke depan, aku bakal bawain kajian Islam nih yang berjudul tentang meneladani semangat menuntut ilmu dan kecerdasan Aisyah binti Abu Bakar yang kuambil dari buku Kotak Kecantikan Ajaib karya Nini Mutmainah. Oke, langsung pada ininya saja. Meneladani semangat menuntut ilmu dan kecerdasan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah seorang wanita cerdas yang memiliki keluasaan ilmu, pengetahuan, hingga menjadi rujukan umat Islam dalam bidang hadis dan fikih. Az-Zuhri berkata, seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih unggul. Banyak ulama yang menyerap ilmu darinya. Keluasaan ilmu Aisyah tidak saja pada ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, seperti syair, sastra, sejarah, kedokteran, dan keilmuan lain-lain. Setelah kepergian Rasulullah, Aisyah pun mengajar dan berdakwah hingga beliau wafat pada usia 66 tahun, sampai setelah menggoreskan teladan keilmuan bagi generasi muslimah setelahnya. Subhanallah, alangkah luar biasanya kekuatan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia dan seisinya, sekaligus bekal untuk kehidupan di akhirat. Kejarlah sesuatu yang memiliki nilai manfaat sampai akhir hayat, yaitu ilmu. Dengan kecerdasan dan keluasaan ilmu, apapun yang diinginkan, insya Allah akan kita dapatkan. Jadikanlah keluasaan ilmu yang kita miliki menjadi bekal kekayaan di dunia dan di akhirat. Kini, banyak pula wanita yang menyadari pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit wanita yang melanjutkan pendidikannya melebihi jenjang sarjana. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, apalagi jika diimbangi pengetahuan terhadap kodrat kewanitaannya. Dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai wanita, Aisyah sebagai ummahatul mukminin berhasil mewariskan ilmu kepada para muslimah yang hidup setelahnya. Patutlah kita berbangga hati karena memiliki ibu yang super cerdas sebagai teladan dalam hidup. Pepatah mengatakan, mewariskan ilmu lebih berharga daripada mewariskan dunia dan seisinya. Ilmu yang diamalkan akan bertambah seiring dengan pengetahuan orang-orang di sekitar kita. Sedangkan mewariskan harta, sebaliknya, harta yang kita berikan akan berkurang, kecuali jika harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Pahala yang kita akan dapatkan pasti berlipat ganda dan terus mengalir. Wanita yang beriman tentu tidak mengikuti hawa nafsunya, mencari harta dengan segala cara untuk kenikmatan sesaat. Ia senantiasa menjaga kehormatan dan harga dirinya, bukan karena harta, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaan yang dikejar akan habis seketika jika Allah menghendaki. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan gedung-gedung yang menjulang tinggi, rumah mewah, harta, dan anak-anak hanya dengan banjir. Berapa miliar kerugian karena bencana ini, sementara mereka tidak menyadari siapa yang berkuasa mendatangkan bencana. Allah lah yang berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Pernahkah kita berjalan dengan kegelapan tanpa seberkas cahaya yang mengenai mata? Tak ada yang bisa dilakukan, hanya ketakutan, takut jatuh, takut nabrak, takut terbentur pintu, dan berbagai macam perasaan takut menghantui kita. Kita bisa berbuat sesuatu ketika dalam ruangan ada cahaya yang dapat menerangi. Cahaya di dalam ruangan bisa bersumber dari matahari, lampu, lilin, atau korek api. Kemudian, apakah lampu, lilin, atau korek api itu menjadi sumber cahaya bagi kehidupan kita? Jawabannya tidak. Yang bisa menerangi atau yang menjadi sumber cahaya bagi kehidupan kita, jawabannya adalah ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Dengan ilmulah apa yang ada di dunia akan kita dapatkan. Mengamalkan ilmu Allah akan mendatangkan banyak kebajikan dan pahalanya mengalir terus. Salah satu kecerdasan muslimah yang
Tak kalah penting adalah cerdas dalam mengontrol emosi. Marah atau emosi yang tak terkendali merupakan penyakit hati yang dapat menghilangkan kecantikan wajah. Agar kecantikan senantiasa terjaga dari masalah emosi, kita harus cerdas mengendalikannya. Dengan cara menurunkan ego, rileks, berdoa, berzikir, dan berwudu, kemudian sholat. Kita jangan memberi kesempatan kepada setan untuk mengambil posisi kemarahan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa harta, tahta, dan wanita adalah salah satu sumber malapetaka. Benarkah? Semoga kita tidak termasuk dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pada dasarnya, wanita menyukai perhiasan dunia dan seisinya. Inilah yang menjadi kejaran wanita masa kini. Namun tentu tidak demikian dengan wanita yang beriman. Bukankah sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah? Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa wanita itu sebenarnya terlihat cantik ataupun terlihat berwibawa itu bukan dari apa yang dipakainya, bukan karena dia memakai perhiasan atau bukan karena dia memakai hal-hal yang mencolok, tapi karena ilmunya. Dengan ilmulah dia bisa menambahkan wawasannya. Dengan menyebarnya ilmu dia bisa menambahkan wawasannya. Berbeda jika dia menyebarkan hartanya. Hartanya kalau tidak dijalankan di jalan Allah, tidak disedekahkan di jalan yang benar, pasti itu akan terbuang sia-sia dan pasti hartanya pasti tidak barokah. Dan perlu diteladani juga kita sebagai wanita juga selayaknya harus menuntut ilmu lebih tinggi, harus menuntut ilmu pengetahuan. Itu tidak hanya sarjana saja, tapi kalaupun paling tinggi di perkuliahan, perguruan tinggi itu hanya sampai sarjana, itu sudah lebih baik daripada kita tidak menuntut ilmu sama sekali. Karena madrasah anak-anak nantinya yang pertama adalah dari ibunya. Jadi kita sebagai wanita, sebagai calon ibu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak, ilmu pengetahuan yang luas agar kita bisa menanggapi hal-hal yang kemudian hari nanti menimpa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.